ngasih makan ikan-ikan saya, sekaligus saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya memelihara bibit ikan nila dari 0 hari semenjak anaknya dipisahkan dari induknya sampai dengan umur 3 bulan sampai dengan 3 bulan setengah. Nah, sesuai janji saya di video sebelumnya, di video bagaimana cara tebar induk. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan bagaimana pengalaman saya memelihara bibitnya atau anaknya setelah dipisahkan dari induknya sampai dengan umur 3 bulan sampai dengan 3 bulan setengah atau namanya sangkal pedaging. Jika sobat budidaya belum lihat video sebelumnya, video cara tebar induk ikan nila, sobat budidaya bisa melihat linknya di deskripsi video ini. Nah, sobat budidaya, setelah anaknya saya pisahkan dari induknya, kemudian saya simpan di wadah seperti ini. Yang ukurannya kurang lebih 4x4 yang saya punya. Jadi sobat budidaya boleh yang ukurannya kecil, yang 3x6 boleh, yang 2x6 mungkin boleh. Kalau ukuran kolamnya satu kotak itu 6x6. Untuk membagi anak nila yang sudah dipisahkan dari 4 kotak induk, itu tidak cukup di satu wadah 4x4 atau 3x6. Jadi sobat budidaya harus mempunyai beberapa wadah, minimal dari 4 kotak induk seperti saya, minimal 2 wadah. Ini sobat budidaya, ini mungkin hanya untuk persinggahan, jadi sementara dari setelah dipisahkannya dari induk. Nah, sementara disimpan dulu di wadah yang seperti ini, yang agak lebih kecil. Kemudian sobat budidaya, setelah kurang lebih 2 minggu umurnya di dalam wadah yang kecil yang seperti ini, kemudian setelah 2 minggu saya pindahkan ke wadah yang lebih besar, yang ukurannya 6x6 meter. Jadi setelah 2 minggu saya pindahkan lagi, jadi tidak menunggu sampai besar. Jadi hanya sekitar 2 minggu saya simpan di wadah yang ukurannya kecil. Kalau sudah 2 minggu, sobat budidaya, anak ikan nila ini sudah agak mulai gede dan sudah mulai bisa makan. Maka dari itu saya pindahkan ke yang lebih
gede ukuran wadahnya. Jadi sobat budidaya, setelah dipisahkan anaknya dengan induknya, minimal 3 hari dan maksimal 7 hari jangan dikasih makan dulu, karena kalau anakan baru dipisahkan dari induknya atau baru menetas itu belum bisa makan atau belum ngerti kalau kita kasih makan. Jadi setelah maksimal lewat dari 7 hari atau seminggu, nah baru bisa dikasih makan, atau biasanya saya kasih makan. Kalau saya selama 7 hari saya nggak kasih makan dulu itu anak ikan tuh. Kenapa anak ikan nila baru menetas dari induknya tidak dikasih makan? Karena kalau dikasih makan biasanya dia tidak mengerti apa yang kita kasih, jadi nanti tidak dimakan akan menjadi kotoran dan akan menjadi racun, nanti malah banyak yang mati anak ikan nilanya gitu. Untuk memberi pakan untuk burayak, sobat budidaya, diusahakan dari umur 7 hari sampai dengan 2 minggu atau 14 hari, diusahakan pakannya yang berbentuk serbuk atau yang bubuk halus, sobat budidaya. Itu kurang lebih proteinnya 41% lebih, sobat budidaya. Jadi kalau dikasih pakan yang serbuk, yang bubuk halus, jadi dimaksimalkan pertumbuhannya akan cepat, sobat budidaya. Atau biasanya saya beli itu yang pengli, itu yang serbuk yang nomor 0 kalau nggak salah itu. Nah sobat budidaya, setelah dari wadah yang kecil, kalau yang saya punya itu yang ukurannya 4x4, kemudian saya pindahkan lagi ke wadah yang ukurannya 6x6, sama di wadah yang 6x6 juga 2 minggu juga. Jadi ditambah dari wadah yang kecil dengan wadah yang besar, jadi umurnya 1 bulan, 2 minggu atau 2 minggu, 1 bulan lah kurang lebih seperti itu. Nah dari situ saya sortir lagi, saya filter lagi pakai sortiran ya seperti ini yang sama waringnya dengan alat sortiran. Nah, kenapa pakai sortiran seperti ini? Biar nanti di waring atau wadah yang selanjutnya tidak keluar gitu, tidak kabur gitu, sobat budidaya. Nah, seperti itu. Nah, baru saya sortir lagi. Jadi tidak semua di wadah yang besar yang ukuran 6x6 itu, yang wadah burayak itu tidak semua saya pindahkan, pastikan ada yang lebih kecil begitu. Jadi saya sortir. Nah yang baru yang tersortir yang gedenya baru dipindahkan ke wadah yang seperti ini, sobat budidaya nih. Untuk yang waring hitam yang seperti ini, nah sobat budidaya, saya belum saya pindahkan ke waring selanjutnya yang ukuran 6x6. Nah ini sebagai persinggahan juga, transit nih, sobat budidaya nih. Nah di sini kurang lebih selama 1 minggu atau 2 minggu, sobat budidaya. Setelah 1 minggu atau 2 minggu saya pindahkan lagi ke waring hitam yang lebih besar lagi, ukurannya 6x6, sobat budidaya.
kemudian setelah di waring yang hitam, yang kurang lebih umurnya sekitar sebulan lebih lah, sebulan setengahan sampai 2 bulan di waring hitam, saya kasih pakan yang ukurannya itu biasa saya beli kalau di toko pakan itu, saya beli yang PF 500 atau yang paling gede PF 800. Jadi sobat budidaya yang PF 500 atau PF 500 sampai PF 1000 itu proteinnya kurang lebih minimal itu 39%. Jadi bagus untuk perkembangan bibit atau anak ikan nila. Jangan, kalau bisa jangan dikasih pakan yang gede yang 3 mili atau orang menyebutnya min 3 yang ukurannya gede itu sobat budidaya, yang ukurannya buat sangkal daging sampai dengan panen. Nah, jadi seperti ini nih, kayak ini nih, kayak main bola nih tuh, coba lihat tuh. Ini kebetulan saya pakan yang PF 500-nya kebetulan hari ini habis sobat budidaya. Nih, jadi kebetulan nih saya contohin untuk saya kasih ke anak ikan punya saya nih. Tuh nih kayak main bola tuh. Wah. Kalau punya kaki dia tendang kiri tendang kanan itu. Karena tidak punya kaki mungkin jadi pakai mulut nih main bolanya tuh. Bingung ikannya cari gawang sebelah mana nih. Nah, tuh kan cari kanan bingung. Nah, kan bingung. Gak ada gawangnya sih ini sobat budidaya tuh, gawangnya. Bingung nyarinya ikannya jadinya tuh. Nah sobat budidaya, setelah dari waring hitam, kemudian saya sortir kembali untuk dimasukkan ke wadah berikutnya, yaitu kalau di daerah saya di sini namanya itu noklis sobat budidaya, yang ukurannya 1/4 in sobat budidaya. Nah, seperti itu. Nah sama juga sobat budidaya, saya menyortir lagi dari wadah noklis ini kurang lebih selama 2 minggu sobat budidaya. Nah, kurang lebih tiap wadah itu saya sortir tiap 2 minggu sekali. Nah kemudian saya punya 2 wadah noklis, kemudian setelah 2 minggu di wadah noklis yang satu, saya sortir lagi ke waring noklis yang ukurannya 1/4, yang satunya lagi. Jadi saya dari noklis yang satu, yang pertama, setelah 2 minggu saya sortir lagi ke wadah noklis yang kedua. Nah untuk pakannya biasanya saya pakai pakan PF 1000 sobat budidaya. Kalau saya beli di toko namanya itu PF 1000. Nah untuk di wadah noklis juga sobat budidaya, nah ini belum saya kasih pakan yang besar karena saya menginginkan perkembangan anak ikan atau bibit lebih cepat, jadi saya pakainya PF 1000. Sama untuk proteinnya minimal 39%. Jadi pakai PF yang PF 1000 itu biar cepat perkembangannya.
jadi sesuai target. Jadi sampai sangkal pedaging itu jadi sangkal daging kurang lebih 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Nah kemudian dari wadah noklis yang kedua itu saya pindahkan ke waring atau wadah yang ukurannya 1 in 1/4 sobat budidaya. Nah seperti ini nih sobat budidaya nih ini wadahnya. Nah kalau di wadah yang ukurannya ukuran diameternya kali ya 1 in 1/4, ini saya satu kotaknya ini ukurannya 6 kali 12 meter, 6 kali 12 meter. Kalau di daerah kami di sini disebutnya dolos. Jadi 6 kali 12 itu disebutnya dolos. Kalau 12 kali 12 disebutnya kolor sobat budidaya. Jadi disebutnya kolor. Kami di sini kalau 12 kali 12. Mungkin kalau yang lebih gedenya sarung kali gitu. Jadi bukan kolor lagi gitu. Setelah saya masukkan bibit sangkal daging ke wadah yang ukurannya 6 kali 12 atau disebutnya dolos kalau di daerah kami, selama 2 minggu saya disimpan di wadah yang ukurannya 6 kali 12 meter. Setelah dari wadah yang 6 kali 12 atau wadah dolos, kemudian saya 2 minggu kemudian saya pindahkan lagi ke wadah yang ukurannya 12 kali 12 sobat budidaya. Jadi setelah menjadi sangkal daging, saya masukkan ke wadah yang ukurannya 12 kali 12 sampai dengan panen. Nah kurang lebih di wadah yang ukurannya 12 kali 12 sobat budidaya, jadi selama kurang lebih 3 bulan sampai 3 bulan setengah untuk mencapai panen. Itu juga tergantung juga pakan. Kalau pakannya full bisa nyampe 3 bulan untuk bisa dipanen. Kalau parapnya kurang ya lebih, mungkin bisa 3 bulan setengah sampai 4 bulan. Setelah sangkal daging dimasukkan ke wadah yang lebih besar atau 12 kali 12 yang untuk sampai dengan panen, sobat budidaya, disitulah saatnya yang paling rawan. Biasanya ikan nila ada aja yang mati setelah jadi sangkal daging. Apalagi sobat budidaya pada saat cuaca buruk, ikan sering atau banyak yang mati. Nah di video berikutnya sobat budidaya saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya mengatasi jangan sampai banyak yang mati sobat budidaya gitu. Nanti saya akan bagilah pengalaman saya bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengatasinya sobat budidaya. Sekian dulu video kali ini sobat budidaya, saksikan video berikutnya. Saya Agey, salam budidaya.